Ibu-ibu, mohon maaf sebelumnya bisa dibikin 2 bagian aja, jadi 5. Oh ya, nggak bisa. Dua barisan bukan panjang. Dua baris. Kok kayaknya loh, mijet-mijet ini nang laki ya. Laki nggak ada sampai. Maju mbak, rasa umi gede ini pengen. Bunda aku digondol wewe kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu, apa kabar? Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih karena ibu-ibu semua udah mau luangin waktu pagi-pagi datang ke sini. Harusnya kan weekend bisa diem di rumah, pagi-pagi masak, nyuci gitu. Ini ibu-ibu pagi-pagi ke sini udah pada masak belum? Udah. Beli. Ada yang beli, ada yang masak ya? Ya. Oke, kalau gitu kita kan kemarin udah ketemu, udah kenalan, tapi kayaknya lebih baik kita kenalan lagi. Tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jadinya makin sayang. Oke, perkenalkan saya Rosa Gusti Ananda, bisa dipanggil Ocha. Terus di sini ada Mbak Rehana Rahma. Terus di sebelah ada Kakang Aryo. Di sini ada Mbak Rahma dan yang terakhir ada Kang Mas Adi. Oke, ibu-ibu. Jadi tujuan kita di sini adalah melakukan psikoedukasi tentang apa sih itu hoax. Nah, sebelum kita mulai, ibu-ibu boleh ngisi dulu, ada Google Form, scan QR dulu, nanti tolong diisi dulu sebelum masuk ke materi. Soalnya scan QR ibu, jadi nanti disamperin aja. Sakit. Kamera. Iya, diisi dulu. Sesuai dengan pemahaman ibu-ibu masing-masing, nanti baru kalau udah kelar kita masuk materi. Mungkin kayak sakit deh. Nah, HP ku kayak men enggak gitu Iya, ya. Terus itu berdiri harus gambar kamera. Kalau yang HP-nya nggak bisa, mungkin kakak-kakaknya, mbak-mbaknya, mas-masnya bisa dibantu pakai HP kalian aja. Kalau men enggak belum ini. Bisa dikirim aja. Nanti bukan pot, tinggi gitu. Kirim link. Penting mengenal nih ya saya buat telepon. Bagi. Aku kan lanjutnya sih. Kacamata gue salah. Bisa. 27 kan tak lebokkan di sini. Oh ya. Kok nang kene nak ketemu ya sih di film Ini malah kayak masuk daftar kursa bowling nih. Bisik kan bisik itu enggak ganti. Sakit udah. Yo ganti. Salah. Pakai Google Lens mbak kalau itu. Mbak itu nggak bisa. Ya butuh Mongol kubu. Niki sampai. Enggak tangan wifi kok. Kan bisik kan iki.
Dadi nek ana acara ini ada Cocok banget. free kok, Bu. Soalnya harganya jenengan ora di kuota. Wali kota. Iya langsung pertanyaan. Itu sesuai pemahaman ibu-ibu dulu aja sebelum kita masuk ke materi. Oh, ini langsung diisi. Iya. Iya, Oh, sesuai pemahaman. Mas jenenge langsung diisi. Isi. Terus lho Mbak Satri. Oh, Kalau teman-teman ya Mas, Kok udah ada? Ya, carrot. diisi sesuai pemahaman masing-masing aja. ini Mbak Disi. Nah, boleh diisi. Mantap pencet keluar. Klik dulu, klik contreng iki contreng. Kok tiba-tiba ada? Diklik kotak-kotak. Berikutnya. Beneran karek. Aku mau tak jauh-jauh karena orang. Ini nek enggak ada itunya enggak bisa. Pakai Google Lens. Pakai Google ya. Nek diklik-klik Iya. rasa dipikir hangat-hangat Bu. Pretest iki bijine elek ta apa-apa. Apa sebelum kan anak. Udah ini. Pundi? Agak menggani kurang. HP Mbak. Sekarang HP-nya mulai ngobrol. Dagangan bayem. Ini semua ya. Jeneng kula niki. Apa kok? Nggih. Ini Dipencet sing itu sih sampai Iya. 20. niki dicetak. Udah bisa. Niki bisa. Untuk yang mana ya? Ujian apa? Selesai. Kan anak iki karena dari Enggak apa-apa, enggak ada yang salah yuk. Enggak ada yang salah yuk. Oh,
Aku rasa dapat jawaban. Berikutnya udah. Kembali lagi. Ini pakai. Berikutnya kirim. Masuk oh ini apa? Mau jalan kaki ke sini tulisannya. Kulo kaki ke samene. Bingung. Kaki lembut. Aku lek ijazah. Orang kenal iki kalau sengaja sampai paket deh. Paket teh tiduran. Sadong tiduran cuman. Perang-perang dino tiduran. Kape. Oke ibu-ibu, udah pada selesai semua belum isinya? Gimana soalnya susah nggak? Karena belum tahu ya. Nanti kita cari tahu. Masih bingung. Oke ibu-ibu, ini kan masih pagi. Gimana kalau kita pemanasan dulu? Biar nanti semangat pas dengerin materinya. Iya biar fresh. Oke, jadi di sini ibu-ibu harus lihat apa yang saya ikuti, apa yang saya lakukan, bukan yang saya ucapkan. Contohnya kayak gini. Pegang telinga. Tadi yang saya lakukan kan Nah, kayak gini. yang saya Lihat, lakukan ikuti apa yang saya lakukan, bukan bukan yang saya ucapkan. ucapkan. Oke, kita latihan sekali lagi ya. Pegang kepala. Oke. Pegang kepala. Apa yang saya lakukan? Nah, kan jadi saya pegang dagu. Saya melakukannya pegang dagu, tapi saya bilang pegang kepala. Jadi ibu-ibu harus pegang dagu. Oke, udah paham semuanya? Oh, sudah. Kita lagi ya. Ayo teman-teman yang lain, mas-mas kakaknya boleh ikut pemanasan dulu biar semangat. Pegang siku. Pegang hidung. Ayo salah. Coba ya, harus fokus ya, ini melatih konsentrasi. Belum sarapan Biar kan, nanti juga konsentrasi. Waduh, belum sarapan. Lagi ya, kita pegang jidat. Oke, sekali lagi ya. Pegang alis. Ayo. sarapan memang. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Gimana ibu-ibu, udah lebih fresh nggak? Udah lebih semangat nggak? Oke. Jadi ibu-ibu, karena tadi kita udah latihan konsentrasi dan fokus. Nah, kali ini saya minta sama ibu-ibu untuk konsentrasi juga dan fokus buat dengerin apa yang kita sampein hari ini. Jadi, pada hari ini kita akan melakukan psikoedukasi, yaitu cerdas berinformasi, urgensi pencegahan hoax. Nah, sebelum mulai masuk ke materi, saya mau nanya nih, ibu-ibu ada yang tahu nggak apa sih itu hoax? Yang tahu boleh jawab. Oke, ibu silahkan. Hoax adalah informasi palsu yang belum tentu kebenarannya. Oke, Dan betul. disebarkan melalui mungkin media ataupun sarana informasi yang sering kita lihat. Oke, betul. Tepuk tangan dulu. Ibu-ibu yang lain, ada lagi nggak yang bisa jawab apa sih hoax itu? Ayo, tadi udah jawab pertanyaan, mungkin ada gambaran apa sih hoax itu? Intinya berita palsu. Oke, betul banget, berita palsu. Oke, Kak. Jadi kayaknya ibu-ibu udah banyak yang tahu ya, udah tahu deh gambaran hoax itu apa. Oke. Jadi kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi hoax. Nah, apa sih hoax itu? Hoax itu secara umum adalah informasi palsu atau menyesatkan yang disebarkan secara sengaja dengan tujuan untuk menipu, mempengaruhi opini publik, atau juga untuk menciptakan efek tertentu
kecemasan, terus kebingungan atau juga kebencian. Lalu ada juga nih menurut ahli, menurut Ireton, Posetti dan juga UNESCO, berita palsu atau fake news atau hoax itu adalah informasi yang sengaja dibuat menyesatkan dan seringkali digunakan untuk mendorong agenda tertentu termasuk urusan politik. Kayak yang kemarin tuh waktu pemilu, itu pasti banyak hoax kan. Nah, jadi ibu-ibu, hoax itu intinya bukan cuma salah info aja, tapi informasi yang sengaja dibuat untuk menipu atau mempengaruhi cara kita berpikir dan juga bersikap. Kadang-kadang juga ada tujuan tersembunyi, kayak mau bikin orang takut, terus bikin orang marah, atau bahkan juga bisa untuk mendukung pihak tertentu. Gimana ibu-ibu, udah paham belum jadi apa sih itu hoax? Paham. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rehana Rahma. Kepada Mbak Rehana saya persilakan. Selamat pagi ibu-ibu. Materi selanjutnya itu ada ciri-ciri dari hoax. Ada yang tahu apa? Sama ya, Mbak. Gimana? Saya tutupin. Jadi ciri-ciri hoax itu yang pertama judulnya yang provokatif, seperti menarik untuk apa ya? Untuk ibu-ibu baca, kayak undian. Biasanya kan nanti caps lock gitu kan ya atasnya. Betul? Terus tidak menyertakan sumber yang terpercaya. Biasanya itu terjadi ketika ya itu tadi atasnya cuma undian tapi tidak ada dari PT mana atau kejelasan untuk menghubungi kemana setelah itu. Terus kemudian ada mudah dibagikan. Jadi sebenarnya kalau hoax itu kan gampang banget ya buat dibagikan ibu-ibu. Jadi dari handphone ada link, wah ini ada undian. Mungkin waktu ibu-ibu coba yang pertama berhasil, tapi ketika ibu-ibu coba untuk share ke yang lain kok malah ke sadap WA-nya atau malah HP-nya error, itu bisa terjadi. Terus yang terakhir ada mengandung unsur clickbait. Ada yang tahu clickbait ibu? Nggak tahu? Clickbait itu menarik untuk diklik. Iya betul sekali. Jadi kalau misalnya emang atasnya udah ada undian berhadiah, itu kan sangat menarik banget kan ya ibu-ibu untuk diklik. Nah kalau udah ada ciri-ciri dari ini, ibu-ibu harus hati-hati dalam untuk melihat ya mengklik tersebut gitu. Oke, saya kembalikan ke moderator deh. Oke ibu-ibu, tadi Mbak Rehana udah jelasin nih ciri-ciri hoax gimana? Udah pada tahu belum apa ciri-ciri hoax? Kalau udah pada tahu saya mau tanya, si yang judul provokatif tadi gimana contohnya? Yang tadi dijelasin Mbak Rehana. Yang judulnya menarik. Oke. Betul sekali. Oke, jadi kalau udah tahu ciri-ciri hoax, ibu-ibu udah bisa bedain nih. Oh, berita ini nih ternyata termasuk ciri-ciri hoax loh, gitu kan jadinya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rahma. Kepada Mbak Rahma, saya persilakan. Nah, oke ibu-ibu, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai penyebab hoax. Nah, di sini ada beberapa penyebab timbulnya hoax. Untuk yang pertama yaitu faktor psikologis dan kognitif. Faktor psikologis dan kognitif ini biasanya dalam berita itu biasanya isi beritanya bikin emosi, cemas, takut, dan marah. Contohnya di grup WA ada yang sebar kalau ada penculikan anak. Nah, kita otomatis takut kan? Nah, itu biasanya kan kita langsung nyebarin itu berita tanpa mengetahui itu benar atau enggaknya. Nah, itu contoh dari psikologis dan kognitif. Untuk faktor selanjutnya yaitu faktor teknologi dan media sosial. Nah, ibu-ibu, karena media sosial ini sendiri itu didesain sesuai apa yang sering kita cari atau kita lihat. Nah, contohnya kita sering mencari tentang resep-resep masak atau isu-isu kesehatan yang ada di TikTok. Nah, nanti
itu biasanya muncul lagi sehingga kita tuh biasanya berputar-putar di topik yang sama. Contohnya kalau kita sering nonton video tentang kesehatan herbal, nanti munculnya itu ya itu terus, tapi kan kita belum tahu itu sebenarnya benar atau enggak ya. Nah, untuk faktor yang ketiga yaitu sosial dan lingkungan atau faktor terdekat kita sendiri. Contohnya, kita tuh ada kakak yang nge-share bahwa ada makanan yang mengandung plastik atau kandungan berbahaya. Nah, biasanya kita langsung percaya karena itu adalah orang terdekat kita. Padahal kita belum tentu tahu kebenarannya. Nah, untuk yang terakhir yaitu faktor sosial, faktor ekonomi dan politik. Nah, ibu-ibu, untuk penyebab ini biasanya ada kepentingan politik. Kadang hoax sengaja dibuat untuk menjatuhkan suatu kubu atau lawan politik untuk menaikkan nama seseorang, apalagi pas masa kampanye seperti tahun lalu. Contohnya, saat pemilu ada berita bohong yang menjelekkan suatu paslon, bahwa paslon tersebut terlibat berita besar, padahal kita belum tahu tentang kebenaran dari berita tersebut. Nah, dari penyebab cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, ibu-ibu, gimana nih? Udah pada paham belum? Kenapa sih orang-orang itu nyebarin hoax? Udah pada tahu belum, ibu-ibu? Kayaknya ibu-ibu pada kurang semangat nih. Ayo kita harus lebih semangat lagi, karena setelah ini kita akan menyambut penjelasan dari emas-emas yang ganteng-ganteng. Iya, ibu-ibu harus semangat, kan mau ketemu mas-mas yang ganteng-ganteng. Oke, ibu-ibu semangat ya. Oke, ini untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh mas-mas yang ganteng. Yang pertama ada Kang Mas Adit. Kepada Adit saya persilahkan. Oke, terima kasih Bang Moderator. Ayo Bu, semangat ibu-ibu. Semangat ya Bu. Saya malu-malu juga. Saya malu juga, disebut Kang Mas, tersanjung saya Bu. Terima kasih untuk Bang Moderator untuk kesempatannya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada ibu-ibu udah mau datang pagi-pagi ini. Masih pagi gini ya Bu, enak tidur loh. Sekarang udah ada di sini juga. Ya itu sedikit dari suara hati saya tentunya Bu. Ya. Kita masuk ke dampak ya Bu, dampak dari penyebaran hoax itu sendiri. Itu seperti apa sih yang kita rasakan? Yang pertama itu ada menurunkan kepercayaan publik, Ibu. Mungkin ibu-ibu di sini sudah mengalami ya masa-masa Covid dulu. Contohnya masa-masa Covid itu kita benar-benar tertekan banget. Apalagi mungkin ada yang ada yang terasa mungkin merasakannya Covid sendiri. Oh iya, banyak. Kebetulan saya juga merasakannya. Saya juga dulu sebelumnya belum tahu Covid itu seperti apa, bahkan cenderung tidak percaya. Tapi ternyata sudah merasakan, sakit. Ternyata sakit sekali di tenggorokan itu ya Bu ya. Terus menurunkan kepercayaan publik di sini itu dulu kita mungkin ada tidak percaya dengan yang namanya vaksin ya Bu. Dulu karena berpikiran bahwa vaksin itu jelek nih buat tubuh atau seperti apa, atau akal-akalan pemerintah Bu. Tapi ternyata kan itu hoax dan sekarang sudah divaksinasi semua tentunya ya Bu ya. Yang kedua ada gangguan psikologis. Gangguan psikologis ini contohnya seperti mungkin saat ibu-ibu mendapatkan SMS atau mungkin dari grup WA yang melatar belakangi yang mengatasnamakan instansi kayak BRI misalnya. Dari BRI disebutkan ibu harus mentransfer sekian ratus ribu misalnya, tapi kemudian ibu transfer dan tidak ternyata itu pembohongan ternyata. Nah itu pasti ada gangguan psikologis dari kita ya, rasa kecewanya jengkelnya apalagi duitnya mau buat makan Pak duitnya buat kondangan, buat beli baju segala macam, tapi ternyata malah
kena tipu, nah itu gangguan psikologis itu ibu. Lalu juga ada konflik sosial. Konflik sosial ini contohnya seperti ya tadi pemilu yang satu kubu ke sana, satu kubu ke sini saling menjelek-jelekan sehingga terjadi konflik sosial. Mungkin ibu-ibu juga yang memegang sosial media sering melihat komen-komen yang wah menjelek-jelekan kubu ini, menjelek-jelekan kubu itu. Nah, itu adalah dampak dari hoax itu sendiri, ibu-ibu. Bisa dilanjut? Lalu bagaimana hoax itu menyebar? Di sini ada untuk di media. Oh iya, ibu, boleh dimakan dulu itu. Bingkisannya itu ada sedikit cemilan, boleh di. Yang warna merah itu ada boleh cemilan, boleh dibuka-buka juga ya Bu ya. Iya, sambil mendengarkan. Iya. Iya, biar fokus. Oke, sambil saya lanjutkan ya Bu ya. Selanjutnya aja bagaimana hoax itu menyebar. Yang pertama itu ada lewat media sosial. Media sosial ini seperti IG, Instagram. Ibu-ibu punya Instagram? Punya. Ada Instagram, Facebook mungkin. Oh. Facebook, lalu juga TikTok mungkin ya Bu ya. Lalu juga YouTube dan sebagainya. Itu sangat riskan ya, karena apalagi tadi yang menggunakan judul-judul yang provokatif dan mengundang unsur-unsur tertentu lah ya Bu. Lalu selanjutnya ada aplikasi pesan. Aplikasi pesan ini seperti WA, Telegram, terus ya itu WeChat dan sebagainya. Itu kan biasanya ada yang mengirimkan link-link. Terus pas kita klik, ternyata WA kita tersadap. Ada yang pernah mengalami? Tidak ya, untungnya tidak ya, alhamdulillah. Tapi kalau semisal ada yang seperti itu, apalagi mengatasnamakan keuntungan, wah itu mohon tidak diklik dulu sebelum ada pemberitahuan. Nanti mungkin bisa dikirim ke budukuhnya ya Bu, bisa dicek juga ini kebenarannya seperti apa, lalu dilanjutkan dengan laporan ke pihak yang berwajib seperti itu. Lalu situs web ini seperti kayak lambe turah ya, yang seperti itulah. Kompas.com yang seperti itu, kadang itu tidak selamanya benar ya Bu. Kadang ada juga beberapa berita yang memang dilebih-lebihkan seperti itu. Jadi mohon dicermati lagi kepada ibu-ibu, mohon dilihat lagi untuk memungkinkan ada hoax atau enggak seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu. Oke Bu, gimana tadi setelah mendengarkan penjelasan dari Mas Adit, udah jadi semangat belum? Karena udah lihat yang ganteng-ganteng, yang muda-muda, jadi bikin seger gitu kan ya. Oke, ini kan bagaimana hoax menyebar. Nah di sini kita punya video nih, biar ibu bisa lihat gimana sih cara penyebaran hoax itu. Kita tonton videonya sama-sama dulu ya. Kedengeran nggak ibu-ibu suaranya? Mulai ibu.
Oke ibu-ibu, tadi kan udah nonton video. Pada serius nggak dari nonton videonya? Karena saya punya pertanyaan. Ada kuis berhadiah. Kalau ibu-ibu bisa jawab, ibu-ibu dapat hadiah. Di sini kita ada 3 orang pemenang. Peraturannya, saya tanya, saya hitung sampai 3, ibu-ibu angkat tangan. Tapi kalau belum saya tunjuk, ibu-ibu nggak boleh jawab. Kalau ibu-ibu ngomong dulu sebelum saya tunjuk, kuisnya batal. Oke? Paham ibu-ibu? Pertanyaan yang pertama, media apa yang dipakai di video tadi untuk menyebarkan hoax, untuk menyebarkan video ini? Oke. Ayo yang duluan yang mana? Ulang deh. Saya hitung sampai 3 dulu ya. 1, 2, 3. Oke, Ibu Dukuh duluan. Boleh dijawab, Ibu? Oh, yang lain. Oke. Ibu yang belakang, boleh? Silahkan dijawab, media apa yang dipakai untuk menyebarkan video hoax tadi? Media sosial atau WA? Betul, gimana teman-teman? Betul, oke tepuk tangan dulu. Oke, pertanyaan yang kedua, kira-kira nih dampak apa sih yang bisa ditimbulkan dari video itu, dari dia menyebarkan hoaxnya itu? Bisa dipahami pertanyaannya? Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, Ibu, silahkan. Psikologi. Dampak psikologinya kayak gimana, Ibu? Apakah tertekan? Gimana, teman-teman? Betul, boleh tepuk tangan dulu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Ayo, Ibu yang harus bisa jawab biar dapat hadiah. Yang terakhir ya, menurut ibu-ibu semua nih, kenapa sih orang itu nyebarin rekaman video yang dia ambil tadi? Saya tuh sampai 3 dulu ya Ibu. 1, 2, 3. Ayo. Boleh Ibu jawab. Mungkin Iri. Gimana teman-teman? Bener nggak? Benar. Oke, tepuk tangan dulu. Kita kasih hadiah dulu ya ibu-ibu. Ibu-ibu yang tadi jawab boleh maju dulu ke depan sebentar buat bagiin hadiah. Nanti di foto biar Media sosial, boleh media sosial ini. Ya lagi lo muridnya pintar-pintar. aku kayak pintar deh. Oke, ini buat ibu. Makasih. Biar simbolis. Yang ini buat ibu. Terakhir. Ayo lah foto bareng, foto Tepuk bareng. tangan. Nih. Ayo mas, berapa tak fotonya. Ya Mas Arya. Oke, tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu hebat yang sudah berani menjawab. Asik. Oke nih, kalau sudah cukup ya sesi bagi-bagi hadiahnya tadi ya. Kita lanjut lagi ke materi yang terakhir. Ini ibu-ibu harus memperhatikan banget nih. Ini berguna banget buat kehidupan sehari-hari. Yang akan disampaikan oleh Kakang Arya. Kepada Kang Arya saya persilahkan. Enggak ada penasarannya ya. Arya Saloka. Aryo Iguna. Di sini saya akan ngasih tahu ke ibu-ibu bagaimana sih cara mencegah hoax. Nah, jadi yang pertama itu ada meningkatkan literasi digital. Ibu-ibu ada yang tahu nggak literasi digital itu apa? Pengetahuan atau skill tentang berdigital, skill tentang menggunakan alat-alat digital. Nah, betul. Dan yang lebih tepatnya itu, nah ya, literasi digital itu jadi kayak ibu-ibu sedang membaca lewat handphone, sedang membaca berita-berita lewat handphone tuh itu termasuk literasi digital. Jadi ya betul. Literasi itu membaca dan digital itu ya digital gitu. Nah, jadi membaca secara digital. Yang kedua, untuk mencegah hoax ini, ibu-ibu bisa melakukan riset dengan baik. Nah, nanti kita kasih tahu caranya buat biar riset dengan baik. Nah, jadi sebelum ibu menyebarkan berita hoax itu, ibu-ibu tuh harus melakukan riset terlebih dahulu.
kalau enggak cari tahu kebenarannya berita yang ibu-ibu akan bagikan tuh benar apa enggak. Yang ketiga ini gunakan fitur laporkan di media sosial. Semisalnya ibu sudah mengetahui berita itu hoax, nah ibu-ibu itu bisa untuk menggunakan fitur laporkan bahwa berita itu berita palsu. Nah, Tidak pantas. betul. Nah, selanjutnya saya akan ngasih tahu nih cara buat mengecek berita itu hoax apa enggak. Mungkin teman-teman boleh dibantu. Ibu-ibu tolong disiapkan HP-nya lagi ya. Boleh dipinjemin. Itu di searching aja di Google. Itu kita cari tahu, belajar gimana cara cek fakta informasinya benar atau enggak. Nah, ibu-ibu bisa buka Google-nya ya. Ini kalau ngetik di Google-nya itu FACT CHECK FACT spasi Iya. CHECK Cek. ya. Terus Langsung aja dicari. Google cek explore ini Pak. Oh alah ya udah pikirin ini. Sudah. Bu bisa di WhatsApp Asli? atau di sini aja. Oke, betul. Ibu ada yang ini udah benar semua. Dipencet aja. Udah. Ibu gimana? Sudah. Udah bisa semua ibu-ibu buat masuk ke linknya ini? Sudah. Nah, ibu-ibu di situ bisa cobain tuh cari berita yang sedang hot sekarang tuh apa Bu? Perang dunia Israel dan Iran. Nah, ibu bisa di sini nih. Terus di bagian kalau pencarian di sini Iran dan Israel contohnya. Coba. Ini kan sekarang berita yang viral sekarang. Israel apa? Iya. Jadi ibu dicari aja dulu. Nah, nanti ada Loh, ini aja. Perang dunia. Sudah, Pak Ibu sudah menemukan beritanya? Ini beritanya udah dulu. Klik. Nah ini kan beritanya di video warga Israel mengungsi, terus video kondisi Ini kan ada beritanya keliru. Berarti ini benar, ini keliru. ini keliru. Apa ibu-ibu kelihatan nggak ini? Tidak benar. Kayak gini tampilannya di HP. Ada ya. Kelihatan. Tidak benar. Jadi ibu-ibu dari sini ibu bisa lihat ya berita mana aja yang kurang tepat gitu. Ini misalnya contoh satu. Ini dari tempo.co. Jadi
ini tuh rating nilainya tuh keliru. Nah, kenapa kelirunya? Ini bahwa video yang di Tempo ini keliru tentang kondisi di Tel Aviv dan Haifa sebelum dan sesudah serangan Iran. Jadi ini tuh video yang disebarkan tuh nggak betul gitu, nggak sesuai dengan kenyataan. Coba di benda yang lain coba. Coba cari yang benar. Nah ini tuh ratingnya sebagian benar ya. Jadi ada beberapa yang benar. Nah ada juga yang kayak yang lainnya tuh menurut opini pribadi yang nggak betul. Nah ini yang benar-benarnya tuh cuman foto-foto dampak kerusakan dari serangan Iran ke Israel. Nah kalau yang ini yang ratingnya benar, ini berarti sudah benar ya ibu-ibu beritanya. Karena Amerika Serikat mengerahkan kapal Induk ketiga ke Timur Tengah di tengah perang Israel Iran, dan ini beneran terjadi, sudah diklaim dengan banyak berbagai pihak juga. Gitu. Jadi kalau ibu-ibu nanti kedepannya mau ngecek berita, ibu-ibu bisa langsung aja ke website ini ya. Jadi nanti bisa cari topiknya apa, terus dicari di sini. PSU. Ya. Oke, ibu-ibu, apakah udah mengerti semua tentang cara mencari berita hoax? Iya, gampang kan ibu-ibu? Ya, betul. Ibu pakai itu, nanti kan di search, terus nanti pencariannya gitu. Misal ada Arya Saloka apa, nah itu bisa ya. Beritanya ada keliru apa benar? Bener apa Ada benar? yang bisa kok. Asik. Jalan anak penting. Kalau nggak berita gosip terbaru apa, biasanya kalau ada gosip nggak bisa dicek di situ tadi. Dengan menyantumkan judulnya apa. Oke, apakah ibu-ibu sudah mengerti semua? Apa mau ada yang ditanya dulu ini? Aku hilang bisa. Mana piye mau lah hilang. Berarti udah bisa semua ya untuk sekarang buat ngecek tentang kebenaran berita hoax. Semoga cara yang saya sampaikan bisa berguna ibu dalam mengecek berita yang diberikan kepada ibu-ibu ya. Kalau mau difoto dulu boleh. Pertama dicatat, terakhir dibuka. Pertama didongeng. Karena sudah latihannya tadi udah mencoba cara untuk mengecek kebenaran, maka terima kasih kepada ibu-ibu karena telah mencoba untuk mengecek tadi. Saya kembalikan kepada moderator. Oke ibu-ibu, gimana? Tadi kita udah Oke, kita pakai suara saya langsung aja. Lebih lantang kok. Oh betul. Nah, gimana ibu-ibu? Tadi udah nerima materi agak lumayan ya, materinya lumayan banyak, tapi bisa dipahami nggak ibu-ibu? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Tadi udah tahu ciri-ciri apa sih itu hoax. Terus ciri-cirinya apa aja, faktor penyebab, dampak, terus tipsnya gimana cara mencegah, sama gimana sih cara ngecek beritanya itu benar atau enggak. Pakai apa tadi ibu-ibu nama linknya? Fact check. Betul banget. Oke ibu-ibu, karena tadi kita udah dengerin materinya, pasti kita jadi udah lebih tahu kan. Nah kalau kita udah lebih tahu, saya mau minta tolong sama ibu-ibu buat menjawab soal lagi nih kayak tadi. Kalau yang pertama tadi kan belum tahu nih tentang apa-apanya. Kalau sekarang kan jadi udah tahu, pasti jawab soalnya jadi lebih gampang. Kepada teman-teman boleh dibantu ibu-ibunya buat bantu jawab soalnya. Jadi klik-klik mana?
Dari siapa? Nanti kita kasih tahu sampai yang 100. Nanti udah putus mati ya. Nah, iya sih kayak tadi ya Bu. Oh sama Ini ya. kondisi nama. Ini gambar kawin. Iya Bu. Nah ini diklik yang mana? Ya. Sini aku aja yang sekarang. Pakai apa? Iya, Skype. ini dulu. Cuma satu email, cuma bisa satu kali. Di isi nama ibu. Di ini ya. Di klik ini. Di bawah. Ini berikutnya. Berikutnya ini. Ibu, Amin. Ini ibu jawab. Ya nanti di bawah. Hah? Coba. Biasanya ada baca. Yang ini Mas. Nggak bisa. Iya, jelap loh, jelap. Nggak bisa. Gak bisa satu. Bisa diklik satu. Coba. Masa? Atau mau pakai ini? Iya. Iya. Kok nggak bisa? Mana? Nggak bisa diklik. Saya jadi Nampaknya kan. Bonus
bonus. bonus nggak apa-apa. Wis dikirim Pak? Urung. Akhirnya raya diklik siji. Auto salib kita everything. Ini ibu udah pada kelar semua ngisinya? Ada yang belum? Oke, kita tunggu dulu yang belum. Proses bingung lah. Enggak apa-apa, ibu ditungguin. Jangan pada anu sekolah kok. Korak dong ya. Iki ngesang anu. Otak. Salah lak jenani mah. Ya Om, tapi seperti mana? Bukan nek ramu ya. Unggah dhewe. Unggah dhewe. Unggah dhewe. Lah kabeh kok ya mayo. Tak kira itu enggak ini. Sama kok salah anak. Ya iya apa kan cila aku nek gak kon gak meja dhewe kae apa. Oh, saiki ra ono unsur munggah ora munggah. Tapi kudu munggah nek tang sesuk kan munggah. Itu wis besar ada istilah. Besok wis ana SPD. Itu kemudian ada di sini mana di dia. Wis tinggal wis Kenapa mau anak nanti bisa orang di sana grup ya gonku tidak boleh di sana grup di teko masnya teko pas di berapa di teko Ici kok perintah tapi sing saiki anu ya kan sing juara siji di Eci sing wingi kan ora tekno ganti kepala sekolah tekno ganti kepala sekolah oleh nganu 1 bulan gratis Siapa nih gila ini? Silakan nanti kafe. Oke, Ibu, udah semua isinya? Udah semua. Oke. Tadi saya udah lihat hasilnya gimana. Hasilnya ibu-ibu ini jadi lebih tahu, lebih gampang nggak ngisinya yang proses dari yang soal yang pertama tadi. Lebih gampang yang kedua. Lebih gampang yang kedua Kita toh? ngawur. Sama saja gimana? Kita jangan nyantel. Oke, berarti ibu udah artinya ibu ada peningkatan, ibu mendengarkan materi. Ya. Soalnya hasilnya yang kedua tadi saya lihat pada bagus-bagus. Waduh. Kok satu sama memang? Ibu-ibu udah hebat banget. Udah mau dengerin materi kita, saya ucapin terima kasih. Ibu udah mau datang, udah mau mendengarkan. Kita juga tambah ilmunya, Mbak. Ibu udah mau dengerin apa yang kita sampaikan. Saya harap kita kami semua berharap apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk ibu. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kegiatan ini, apabila ada salah kata atau juga perilaku kita yang kurang mengenakan di ibu-ibu. Sebelum saya akhiri, ada kata-kata untuk hari ini, saring sebelum sharing. Apa ibu-ibu? Sharing sebelum sharing. Oke, betul. Jadi sebelum kita sharing, kita harus saring-saring dulu.
Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya ibu-ibu biar di post nanti. Sosmed. Nanti dimasuk di posting melu. Kita foto Di depan meja. iya biar kelihatan slide. Di depan meja aja. Biar kelihatan. Oh ya. Di sini aja ibu boleh. Oh ya, calonnya. Oh yang motor saya. Ini saya. Masih cilik ini Senang banget juga buatan. Kitanya di sini ya, Mbak. Ada yang nek betul kita malah video kayak. iya itu situ ramas Kak. Ini ya. Terus apa landscape? Landscape aja nggak apa-apa. Ya, oke semuanya. Udah siap? Ya. Siap. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Gaya bebas ibu-ibu bergaya sunnah. Literasi. Salam literasi. Ya. 1, 2, 3. Lagi. Gaya bebas, gaya UMB-nya bebas. apa? UMB, UMB Rasim. Iya. Lagi. Salam literasi. 1, 2, 3. Ya. Gaya bebas terakhir mau apa aja yang lucu-lucu, yang cantik-cantik. Udah cantik dan Wah, biar makin cantik makin lucu. Oke. 1, 2, 3. Itu mati. Ya udah. Nah, Lagi. Gaya bebas. 3, 2, 1. Ya. Oke. Terima kasih ibu-ibu udah mempesan waktu datang. kembali ke Repotin. kegiatan Saisa.